Shabbat Shalom Kak Ferim, Shavuot Yahweh memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran dafar Elohim, di mana kita akan melihat perbedaan apa itu dosa, apa itu kesalahan atau pelanggaran. Apakah ini sama di hadapan Bapa Yahweh? Apakah sama hukumannya? Kalau orang melanggar dosa, kalau orang melakukan kesalahan atau pelanggaran, apakah sama hukumannya? Kita akan sama-sama belajar ya, kiranya Ruach HaKodes ya menyingkapkan segala sesuatu yang masih tertutup. Ya, pintu-pintu dibukakan. Ya, termasuk pintu pengetahuan akan dafar Elohim, ya. Baik, kita lihat kitab suci kita di Bereshit 4 ayat yang ke-7. Kata dosa di dalam bahasa aslinya itu disebut khatau. Khatau chet tet alef, ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu Bereshit 4 ayat yang ke-7 atau Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat yang ke-7, ya. Ya. Halom im tetif seet we imlo tetif le petah katat roes we eleka tesuhato ata tim solbo. Jadi di sana menggunakan kata khatat. Dasar katanya adalah khatau. Ya. Kalau kita berbuat baik, berarti tangan kita menengadah. Menengadah itu gimana? Begini ya. Baik. Tetapi jika kita tidak berbuat baik, maka di depan pintu ada dosa, ada katau, dan keinginannya yang mengintai terhadap hidup kita. Tetapi kita harus berkuasa atasnya. Jadi Bapak Yahweh memberikan kuasa atas kita. Kita lihat. Mari kita lihat kata katau. Kalau kita lihat di strong definition, ya, katau atau sin atau sinful itu artinya penuh dosa. Ya, berasal dari kata kata. Artinya apa? Miss the way. Kehilangan jalan. Go wrong. Melakukan yang salah. Missing the goal. Kehilangan tujuan. To be lost. Nah, ini menanggung kerugian. Nah, yang paling dalam lagi adalah miss the path of right and duty. Kehilangan jalan terhadap hak dan kewajibannya. Kemudian kata dosa juga itu artinya to incur guilty, incur penalty by sin. Artinya apa? Menanggung kesalahan dan menanggung hukuman. Itu kalau melakukan dosa. Garis bawahi kata kehilangan jalan, miss the path, missing the goal. Kalau kita perhatikan tujuan Bapa Yahweh menciptakan manusia, ya, itu yang pertama apa? Berdasarkan Bereshit, ya, kita Bereshit 1, mari kita buka. Bereshit 1 ayat yang ke-9. Bukan. Maaf, coba Bereshit 2 ayat yang 9, maaf ya. Bereshit 2 ayat 9. Nah, ya. Jadi saudara, yang pertama kali Bapak Yahweh menciptakan manusia
itu pada hari keberapa? Pada hari ke-6. Nah, pada hari ke-6 apa sih maksud Bapa menjadikan manusia setelah segala sesuatunya diciptakan? Nah, yang pertama dia ingin memberkati manusia itu. Ini goalnya ya, ini tujuannya. Ya. Kejadian 1 ayat 22, Bapak Yahweh memberkati manusia itu dengan beranak cucu. Goalnya adalah manusia bisa memenuhi bumi dan menaklukkannya. Jadi manusia itu memenuhi bumi dan menaklukkannya. Bukan manusia menaklukkan manusia. Yang ketiga, Bapak punya goal, punya tujuan supaya manusia itu berkuasa atas segala ikan, burung, dan yang merayap di bumi. Dan ini yang paling luar biasa Bapak Ibu. Bapak Yahweh menciptakan manusia supaya mengerjakan taman Eden dan memeliharanya. Saya cari kata Eden saudara, itu adalah sesuatu yang mewah. Eden itu sesuatu yang penuh sukacita. Eden itu sesuatu tempat di mana penuh kesenangan. Luar biasa ya. Nah, Eden itu tempat. Lalu di Eden itu ada taman. Ya. Jadi Eden itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu penuh dengan kemewahan. Saya membayangkan itu tempat yang luar biasa ya. Ya. Eden itu tempat Bapak Ibu yang mewah, luxury. Di dalam kemewahannya ada sukacita. Banyak orang punya kemewahan tetapi belum tentu dia ada di dalam sukacita. Atau orang bersukacita karena ada kemewahan di dalam hidupnya. Tetapi di sini kata delight itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati demi kesenangan sendiri. Jadi ini tujuan Bapa Yahweh menciptakan manusia untuk mengerjakan dan memelihara. Lalu Bapa Yahweh menciptakan taman, sebuah taman di Eden. Ya, Eden itu artinya mewah, luxury. Jadi saya percaya Bapa Yahweh menciptakan Eden itu begitu indah, begitu mewah, ya, begitu luxury. Di sana ada sukacita. Nah, kalau kita pergi ke tempat-tempat mewah, belum tentu ada di sana sukacita. Ya, belum tentu. Contoh kalau Anda pergi ke Eropa, Anda masuk ke gedung-gedung yang begitu mewah, ukiran-ukiran yang mewah, putaran-putaran atap ya, genteng-gentengnya itu luar biasa mewahnya. Itu belum tentu saudara sukacita di dalam. Mungkin kita cuma kagum, tetapi tidak memberikan sukacita. Apa dampaknya bagi roh kita? Contoh, kita masuk ke sebuah gedung lah ya. Gedungnya mewah sekali, bagus sekali ya. Tetapi nggak ada sukacita di sana. Nah, Bapak punya tujuan menciptakan manusia itu adalah untuk memberkati, untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya, kemudian mengerjakan dan memelihara taman di Eden. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika di taman itu Bapa Yahweh itu menciptakan, apa yang diciptakan di tengah taman? Perhatikan, ini diciptakan Bapa Yahweh di tengah taman, namanya Eitz Hakayim. Eitz Hakayim artinya adalah tree of life atau pohon kehidupan. Coba kita lihat Beresyit 2 ayat 9. Ini Bapa Yahweh taruh di tengah-tengah taman. Ya. Kenapa? Karena dari awal mula Bapa Yahweh menciptakan manusia itu hidupnya seterusnya Bapak Ibu. Seharusnya hidup kita ini gak ada umatirnya. Terus. Nah, ngerti gak? Ya, jadi kehidupan manusia itu seharusnya kekal. Ya.
daging fisiknya itu yang dibuat Bapa Yahweh pertama kali itu seharusnya kekal. Ya. Kenapa? Di tengah taman ada tree of life, ada Eitz Hakaim. Nah, Eitz Hakaim ini adalah pohon kehidupan. Pohon pengetahuan. Ya. Apa yang ada di tengah Taman Eden? Kenapa manusia itu bisa hidup seterusnya? Di sana Bapa sudah membuat ini. Ini adalah ten sefirot di mana Bapa Yahweh taruh di tengah taman itu. Sebenarnya it's so perfectly ya, begitu sangat sempurna. Manusia itu seharusnya tidak perlu repot-repot bersusah payah mencari hidupnya. Kenapa? Karena Bapa Yahweh telah menyediakannya. Sebenarnya goalnya adalah manusia itu cukup apa? Beranak cucu, memberkati, ya. Kemudian manusia itu memuji-muji Elohim, ya, dan mengusahakan Eden tadi. Kita menikmati keindahan yang Bapa Yahweh telah tetapkan dan ciptakan. Di tengah pohon itu, di tengah taman itu ada pohon, ada Kabbalah, ada Eitz Hakaim. Ya, isinya apa saudara? Ini Eitz Hakaim ini yang dipakai untuk menciptakan semesta, universe. Namun Eitz Hakaim ini juga ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena di sana ada Keter, ada Kokhma, Yesaya 11 ayat 2, ada apa lagi? Bina, ada Khot, ada Tiferet, ada Gevura, ada Netzach. Ada apa lagi tuh? Chesed. Ada apa lagi? Yesod. Dan ada apa? Malchut. Dari atas sampai dengan ke bawah Keter, ya. Kemudian di sini ada Kokhma, Bina, Khot. Kemudian ada Gevura, ada Tiferet, ada Netzach. Kemudian Netzach lurus jalan ke pintu Khot. Kemudian ada Yesod dan Malchut. Ini yang membuat manusia itu seharusnya bisa kekal. Tetapi sangat disayangkan. Ya. Terjadi apa? Pemberontakan karena kena tipu. Kena tipu muslihat siapa? Si Naas. Kenapa? Karena nanti katanya kalau dia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, coba perhatikan ayat yang ke-29. Maaf, Kejadian 2 ayat yang ke-9. Nah, ya. Jadi bukan sekedar taman yang bisa pohon yang bisa menghasilkan buah, Saudara, tetapi mereka bisa hidup dari sana. Mereka bisa punya pengetahuan dari sana dan mereka bisa melihat yang baik atau yang jahat. Kalau Anda baca di bawahnya lagi itu adalah sungai-sungai yang dilalui di Taman Eden, di Eden. Ada tempat di mana emas berada, kemudian ada batu-batu akik berada, dan kemudian ada negeri Kush. Kemudian ada sungai yang mengairi, ya, menyusur sebelah timurnya. Tetapi manusia mengambil Bapa Yahweh menaruh manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara. Ya. Jadi bagaimana hikmat mengelola emas, mengelola damar, ya. Tujuan Bapa Yahweh itu begitu dahsyat. Nah, tetapi ayat yang ke-17 perhatikan. Kenapa begitu mereka makan buah pohon tadi?
Tetapi dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Ini adalah dari mulut Yahweh sendiri. Jangan makan. Ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kenapa mereka makan? Karena itu adalah pohon kehidupan. Ya. Kenapa manusia melanggar? Berarti dia tidak percaya. Di sana ada pohon kehidupan, Etz Chaim. Kenapa mereka makan? Karena mau berontak, tertipu. Pada dasarnya manusia itu punya kemuliaan Elohim. Nah, tetapi saudara, tujuan Bapak Yahweh tadi, the goal-nya tadi, tidak bisa jalan. Tidak bisa berlanjut. Kenapa? Karena akibat dosa adalah umatir, kematian. Ya kan? Karena kan itu tadi ayat 9. Kalau kau makan, kau akan mati. Garis bawahi kata mati di sana adalah umatir. Jadi missing the goal, missing the way. Tadinya tujuan Bapa itu kita manusia hidupnya kekal. Secara physically ya, wujud ada nyata itu kekal. Didesain untuk kekal. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, leluhur kita Adam yang pertama melanggar, tidak percaya, memberontak. Akhirnya apa? Tujuan untuk hidup menikmati, hidup enak, hidup yang hanya tinggal mengerjakan dan mengusahakan yang dari Bapa Yahweh itu cuman tinggal kenangan. Kenapa? Karena begitu mereka makan Etz Chaim tadi, maka mereka akhirnya terputus hubungannya dengan sumber kehidupan itu tadi. Jadi dosa di sini berakibat kepada kematian. Dosa itu berakibat kepada kematian. Nah, coba kita lihat referensi Dafar Elohim. Kejadian 20 ayat 6. Jadi kalau dosa ini saudara sesuatu yang roh, mengandung ruah. Bereshit 20 ayat 6. Dan dalam mimpi Elohim berfirman kepadanya, aku tahu, ya, Bapak Yahweh berkata, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu. Dan aku juga mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Atas yang demikian itu, aku tidak membiarkan engkau menjamahnya. Jadi segala sesuatu yang langsung berurusan dengan Bapa Yahweh itu dosa. Ya. Baik, kita lihat. Karena kata kesalahan itu berbeda dengan dosa, Bapak Ibu. Ini adalah referensi, coba kita buka Hosea 5 ayat yang ke-15. Nah, apa ini kesalahannya? Hosea 5 ayat yang ke-15. Hosea 5 ayat yang ke-15, sama-sama kita baca 1 2 3. Nah, ya. Oke. Kemudian buka lagi Ibrani 8 ayat 8, Ibrani 8 ayat 8.
Nah, perhatikan di sana kata kesalahan itu disebut ya ashem atau osem ya. Asem ini artinya adalah melakukan yang salah, durong, guilty, salah ya. Pada saat bangsa Israel melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Justru kata kesalahan Bapa Yahweh mengadakan Habrit Hadasah atas keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Dari sini dapat nggak? Mereka melakukan kesalahan, ditemukan kesalahannya. Apa itu? Melanggar Torah, makan sembarangan, tidur dengan perempuan. Kesalahan itu di sesamanya. Gitu loh. Yang dilakukan kepada sesamanya manusia. Berzina, mencuri, membunuh, itu kesalahan. Ya, itu kesalahan. Apalagi mencuri, menipu, ya, berzina, itu kesalahan. Dan setiap kesalahan itu ada konsekuensinya, punishmentnya. Tetapi kalau berbuat dosa itu adalah kematian. Kesalahan ini bisa diampuni dengan apa? Dengan, perhatikan ayat 8, perjanjian baru, Habrit Hadasa. Ya, sudah ditemukan kesalahan mereka. So what? Maka aku akan membunuh mereka. Ada ayatnya? Gak ada. Tetapi tadi ketika Abraham melakukan dosa, memakan Itzkaim, maka mereka mati. Ketika dosa akan, Bapak Yahweh suruh tumpas seluruh barang-barang berhalanya orang Amalek. Tetapi si akan menyimpan barang-barang berhala pemujaan terhadap ilah asing. Akhirnya apa? Dosa akan membuat orang Israel itu kalah berperang pada waktu Yosua berperang melawan Amalek. Mereka mengalami kekalahan dan kematian. Banyak tentara Israel yang kalah dan akhirnya mati. Hanya karena apa? Hanya karena dosa menyimpan barang yang penyembahan. Gitu. Semua kesalahan itu coba kita buka lagi. Ini aja deh. 2 Korintus 19 ayat 10. Itu adalah konkordiannya ya. 2 Korintus 19 9 ayat 10 ya. Sebentar. Maaf. 2 Devarim Alef ya. 2 Tawarik 19 ayat 10. Ya. Nah, Imamat 4 ayat ketiga, jika imam yang diurapi berdosa seperti halnya kesalahan umat, maka dia harus mempersembahkan atas dosanya yang dia telah berdosa seekor lembu jantan muda yang sempurna, anak dari kawanan lembu sebagai persembahan penghapus. Di sana dipakai kata Hashem, bukan kata khatau. Di sana dipakai kata osem, bukan khatau. Nah itu dia, artinya apa? Bisa ditebus. Kalau meminjam itu adalah suatu kesalahan, maka apa yang kita lakukan? Tinggal tebus. Caranya bayar. Jadi kesalahan dengan dosa itu tidak sama.
Itu berbeda. Ya, kesalahan itu bisa ditebus. Ya, dengan apa? Dengan ada korban penghapus kesalahan. Gitu. Ada korban penghapus kesalahan dan itu dibawa di hadapan imam. Nah, kemudian coba kita buka lagi ya. Bilangan 5 ayat yang ke-7. Nah, mereka harus mengakui. Nah, di situ bukan pakai kata katao, tapi oshem. Mereka harus mengakui dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi benar, kesalahan itu harus diakui, iya. Dan dia haruslah membayar kesalahannya oshem secara penuh dan menambahkan 1/5 atasnya dan memberikannya kepada orang yang terhadapnya dia telah bersalah. Ya kan? Iya. Jadi yang pertama mengakui dan kemudian membayar kesalahannya. Oke lah, gue salah sama lo gitu ya. Ayo traktir makan. Tapi dia harus membayar kesalahannya secara penuh dan menambahkan 1/5 atasnya memberikannya kepada orang yang telah bersalah. Jadi kalau kesalahan seperti yang dilakukan Pak Sambo, membunuh siapa? Si Brigadir J. Bisa ditebus? Bisa. Gitu loh. Apa yang dia punya? Apa yang dia punya? Contoh, untuk menebus kesalahan dia telah bersalah kepada orang tuanya, dia harus membawa 1/5-nya. 1/5 dari kekayaannya. Jadi kalau dia punya 5 mobil, dia kasih 1 mobil untuk orang tua sebagai tebusannya. Kalau dia punya 5 rumah, maka dia kasih 1 rumah. Ya. Kalau dia punya 10 rumah, berarti 1/5 dari 10 berapa rumah tuh? Jadi itulah harga tebusan. Ya, 1/5. Berikan 1/5. Itu tebusan, itu baru sadik. Sadik itu juga kata lainnya adalah adil. Amin. Ayat yang ke-8. Apabila pada orang itu tidak ada penebus, gak sanggup orangnya untuk kepadanya dibayarkan persembahan penebus salah, maka persembahan penebus salah yang harus dibayarkan itu menjadi milik Yahweh, milik imam, selain domba jantan penebusan yang dengan dia melakukan penebusan baginya. Jadi osem itu bisa ditebus. Jangan datang ke hadapan Bapak Yahweh dengan tangan kosong. Kata Bapak Yahweh. Harus dengan ada penebusan. Ada penebusan yang kita buat. Gitu loh. Jadi contoh orang mengambil uang negara misalnya. Itu harus ada penebusannya. Gimana bawa? Bawa kepada, kenapa? Karena ini milik Yahweh. Ya, bawa penebus salahnya. Ya, dikembalikan. Nah, perhatikan. Jadi ada korban penebus salah, ayat 9, ada korban persembahan unjukan. Dari setiap hal-hal kudus Bani Israel yang mereka persembahkan kepada imam, itu menjadi kepunyaan imam. Ya, jadi kebiasaan memang orang dulu bawanya ke gereja, pembangunan, udah ngambil banyak dari negara, dibawa banyak-banyak, dikembalikan ke masjid, kemudian dikembalikan ke mana? Ke ini. Itu sebenarnya ngambil dari sini. Korban penebus salah. Itu. Nah, itu dia. Jadi kaitannya dengan kehidupan pasti ada. Kenapa? Kembali lagi, kalau orang berbuat baik, maka dosa tidak akan mengintip.
Tapi kalau orang tidak berbuat baik, maka dosa akan mengintip. Kata Beresit 4 ayat 7 tadi. Akhirnya apa? Akibat dosa, maut juga. Kesalahan kematian juga. Tapi kalau dia masih ada diimbangi dengan sadiknya, perbuatan baiknya, penebusannya dia bawa, Bapa Yahweh adalah Bapa yang baik dan Bapa Yahweh adalah Bapa yang setia. Amin. Dia pernah bilang gini, di dalam Yeshua HaMashiach, dosa semerah apapun, dosa sejahat apapun, engkau akan bisa dibuat putih seperti salju. Di dalam Yeshua HaMashiach, hanya tinggal percaya, kembali, panggil namanya yang kudus. Karena di luar Yahweh, ya, di luar Bapa Yahweh adalah berhala. Dan akibat berhala adalah kematian, maut. Itu enggak ada ampun sama sekali. Jadi cepat-cepat, kalau udah tahu nama pencipta langit dan bumi yang kados, itulah adalah Yahweh Sebaot, enggak usah lagi mikir panjang, tinggal percaya, tinggal menerimanya. Maka kehidupan kekal. Ya, kita kembali lagi kepada the goal, tujuan Bapa Yahweh. Pada tujuan Bapa Yahweh, ya. Luxury, delight, menikmati luxury and delight. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita.